Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam kelas virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat pagi yang saya hormati Andi Ulfa Yusuf SPD MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik, dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 12 yang berjudul penelitian. Dan sebelum kita membahasnya, langkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, perwakilan dari kelompok 12 kelas A yang akan menjadi moderator dalam presentasi pagi hari ini. Namun saya tidak sendiri, ada presentator rekan-rekan saya akan membantu jalannya presentasi, ialah Alia Darwis dan Nur Fadila. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai membahasnya. Pengertian penelitian. Pengertian penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to research yang berarti mencari. Arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Pengertian penelitian menurut para ahli Person 1956, penelitian adalah pencarian atas sesuatu inquiry secara sistematis dengan Menekankan ya, bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Whitney 1960, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga juga merupakan metode berpikir secara kritis. Hillway 1956, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Pengertian penelitian. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu atau masalah dengan perlakuan terhadap suatu masalah tersebut, seperti memeriksa, menyusut, menelang, dan mempelajari secara cermat, serta formalisasikan hipotesis sehingga diperoleh suatu seperti pencapaian kebenaran dan peroleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Makna dari kata penelitian memiliki beberapa komponen. Komponen yaitu: 1. Ada rasa ingin tahu dari manusia terhadap sesuatu. 2. Ada sesuatu dan masalah. 3. Ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah. 4. Ada hasilnya, seperti mencapai kebenaran dan kesimpulan dari suatu masalah. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan penelitian yaitu sistematis, kedua terencana, ketiga ilmiah. Kriteria penelitian. 1. Pelaksanaan penelitian harus dirancang secermat mungkin. Kedua, si peneliti harus mempunyai keahlian. Ketiga, topik penelitian harus objektif. Dan 4, memerlukan kehati-hatian dan kesabaran. Kelima, kepentingan untuk menemukan hal-hal yang baru dalam bidang tertentu. 6. Memerlukan alat dan prosedur pengumpulan data yang cermat. 7. Adanya kesimpulan. Tujuan pokok penelitian: 1. Eksploratif. 2. Verifikatif. 3. Pengembangan. 4. Tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Jenis-jenis penelitian. Saya. Baiklah, kepada Nurul Fadila
untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis penelitian. Kepada Nur Fadila dipersilahkan. Jenis-jenis penelitian. 1. Jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Penelitian dasar basic research adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Yang kedua, jenis penelitian menurut metode. Penelitian survei. Yang pertama, penelitian survei adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menurut Kerliger 1973, karakteristik penelitian survei yaitu: 1. Objek penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. 2. Umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. 3. Tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen. Penelitian ex post facto. Yang pertama, penelitian ex post facto adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana penelitian tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas, karena fenomena sukar dimanipulasi. Yang kedua, karakteristik. 1. Dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. 2. Melalui data melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang memungkinkan peristiwa itu terjadi. 3. Penelitian menggunakan logika dasar. Penelitian percobaan, eksperimen research. 1. Penelitian percobaan adalah penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. 2. Bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengekspor satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. 3. Karakteristik menurut Danim 2002 dalam Fukan A 2004. Yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib dan ketat. 2. Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar. 3. Memusatkan diri pada pengontrolan variansi. 4. Validitas internal. 5. Validitas eksternal. 6. Semua variabel penting diusahakan konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. 4. Langkah-langkah melakukan penelitian eksperimental, yaitu: 1. Melakukan kajian secara induktif. 2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. 3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. 4. Membuat rencana penelitian. 5. Melaksanakan eksperimen. 6. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. 7. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. 8. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan. 6. Menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan. Penelitian naturalistik.
Yang pertama, penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Kedua, teknik pengumpulan data secara triangulasi. 3. Analisis data dilakukan secara induktif. 4. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Penelitian polisi. 1. Adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Penelitian tindakan. Yang pertama, penelitian tindakan adalah suatu penelitian dalam konteks usaha yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta kinerjanya. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang aktual. Pendidikan evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Penelitian sejarah. 1. Berkenan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Yang kedua, sumber datanya bisa primer atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kondisi itu. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis data diperoleh, sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. 3. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang dimaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi yaitu: 1. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. 2. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. 3. Penelitian asosiatif atau hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 4. Jenis penelitian menurut jenis data dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: A. Jenis kualitatif, data berbentuk kalimat. B. Jenis kuantitatif, data berbentuk angka. C. Gabungan bentuk kalimat dan angka. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah. Ada 4 macam metode penelitian, yaitu: 1. Metode filosofi. 2. Metode deskriptif. 3. Metode historis. 4. Metode eksperimen. Konsep dasar penelitian. 1. Adalah suatu istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Jenis konsep ada 2, yaitu konkret dan abstrak. 2. Konstruk.
Konstruk dan konsep adalah sama, yang membedakannya adalah konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur, ditimbang, dihitung, dan sebagainya. 3. Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka, atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat berubah-ubah nilainya. Kiddet dalam Darmadi mengatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana penelitian ingin mempelajari dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Jenis-jenis variabel: A. Berdasarkan hubungannya terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, variabel moderatin, variabel penghubung, dan variabel kontrol. B. Berdasarkan sifatnya terdiri dari variabel kategori, variabel bersambung, dan variabel manipulatif. 4. Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. 5. Pengukuran suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Terima kasih kepada Nur Fadillah atas pemaparannya. Saya mempersilakan pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan materi tahap-tahap penelitian kepada Nur Alia Darwis. Dipersilahkan. Tahap-tahap penelitian. Masalah atau topik penelitian. Setiap melakukan penelitian harus mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah atau sedikitnya menutup celah yang terjadi. Ciri-ciri topik atau permasalahan yang baik diangkat sebagai topik permasalahan penelitian yaitu: 1. Masalah harus ada nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. 2. Masalah harus visible, yaitu masalah tersebut harus dapat dipecahkan atau ada jalan keluarnya. Berarti data dan metode harus tersedia, equipment dan kondisi harus mengisin, biaya untuk memecahkan masalah harus seimbang, masalah harus didukung oleh sponsor yang kuat, tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, bentuk-bentuk masalah yaitu: 1. Permasalahan deskriptif, 2. Permasalahan komparatif, 3. Permasalahan asosiatif yang terdiri dari permasalahan hubungan simetris, berjenis akibat, serta interaksi. Dua, studi pendahuluan. Tujuan dari studi pendahuluan yaitu: 1. Mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, 2. Mengetahui di mana dan kepada siapa data dapat diperoleh, 3. Memahami bagaimana teknik memperoleh data, 4. Dapat menentukan metode analisis data, 5. Dapat membuat kesimpulan dengan memanfaatkan hasil penelitian. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan 3P, yaitu paper, person, dan page. Tiga cara merumuskan masalah adalah titik tolak bagi perumusan hipotesisnya nanti, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian. Harus dilakukan dengan kondisi: 1. Masalah biasanya disebutkan dalam bentuk padat. 3. Rumusan masalah dalam bentuk hipotesis. 5. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian yaitu: 1. Judul harus ditulis secara singkat pada kertas. 2. Harus klasifikasi peneliti. 3. Harus membuat variabel-variabel utama yang dilibatkan dalam penelitian. 4. Harus menyebutkan secara jelas jenis hubungan antar variabel. 5. Harus mengetahui masalah yang akan dibahas. Diperlukan dalam membuat judul suatu penelitian yaitu: 1. Sifat atau penelitian, objek penelitian, 3. Tempat atau cara penelitian, dan 4. Waktu penelitian. 4. Menentukan teori.
Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerapkan suatu fenomena sosial secara ciri-ciri teori yaitu satu, proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Dua, menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Tiga, menerangkan fenomena tertentu. Teori dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau proposisi. Misalnya, satu, teori penguatan. Dua, teori keinginan berperilaku. Lima, cara merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, suatu pernyataan tentang fenomena. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Di hipotesis dilakukan pengambilan sampel secara acak, diambil nilai-nilai yang perlu dihitungkan, kemudian dibandingkan menggunakan kriteria tertentu dengan hipotesis. Jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu satu, diletakkan dalam bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan. Dua, dinyatakan secara sederhana dan sederhana. Tiga, menyatakan satu fenomena atau hubungan antara dua variabel atau lebih yang sedang dipermasalahkan. Keempat, konsisten dengan teori atau fakta yang sudah ada. Kelima, dapat menjelaskan masalah secara rasional. Keenam, dapat diuji kebenarannya. Bentuk hipotesis berdasarkan isi rumusannya yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Yang kedua, hipotesis nihil atau hipotesis nol. Enam, memilih pendekatan penelitian. Terdiri dari dua, yaitu pendekatan kualitatif, menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif, mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Tujuannya yaitu untuk menguji teori, membangun data, menentukan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antara variabel, memberikan statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. 7. Operasionalisasi konsep penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian dalam penelitian merupakan bentuk operasional dan variabel-variabel digunakan. Biasanya berintegrasi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan, bagaimana cara mengukur, dan penelitian alat ukur. Agar diperoleh hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka bagi si peneliti diperlukan kejelian dan kelincahan berpikir untuk memahami variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Yang 8 yaitu mengumpulkan data, terdiri dari observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. 9. Mengolah data. Ada dua hal yang dilakukan dalam pengolahan data, yaitu entry data, masukkan data ke dalam tabel. Yang kedua, melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan memasukkan data. Hal yang sangat dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 11. Membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah analisis data dibuat, maka penelitian membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan.
Baiklah, sesudah pemaparan materi yang telah dijelaskan 3 materi kelompok kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Maka dari itu saya menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Kesimpulannya adalah penelitian dilakukan atas dasar rasa ingin tahu. Hasilnya pun harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dan keakuratnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data serta sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Definisi penelitian menurut para ahli berikut beberapa definisi penelitian menurut para ahli, yaitu Suharjono mengutip buku Metodologi Penelitian Pendekatan Komutatif 2022 karya Abdul Muhik, dituliskan penelitian menurut ialah pencarian informasi dan memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah, dan penelitian merupakan proses penemu informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan kepada secara sistematis dan logis untuk pencapaian tujuan tertentu. Sekian dan demikian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada hal awalan dan selain akhiran. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata salah yang terucap, dan terima kasih perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.